Selamat datang kembali di Let's Spin. Teman-teman para penghobi pingpong nih, pernah nggak ngalamin kesulitan waktu mukul di backhand? Atau pernah nggak sih ngalamin masa-masa gonta-ganti karet untuk backhand? Kalau pernah, sama. Saya juga dulu pernah ngalamin itu, gonta-ganti karet untuk backhand gitu. Nah, makanya di video kali ini saya mau ngasih rekomendasi karet backhand yang mungkin cocok juga buat temen-temen yang mungkin masih bingung mau pakai karet apa. Rekomendasi dari saya ini tentu dengan harga yang ekonomis ya, nggak lebih dari 150.000 lah. Jadi nggak bikin dompet jebol dan ya nggak bikin istri marah juga. tapi sebelum itu mungkin kita perlu bahas sedikit ya soal karakteristik karet untuk backhand. Soalnya milih karet backhand itu gampang-gampang susah. Kita butuh karet yang spinny tapi kencang juga. Kita tahu kalau cara mukul di backhand itu beda jauh sama forehand. Di backhand ayunan tangan kita kan terbatas, jadi power yang dihasilkan juga terbatas juga. Idealnya kita mukul bola backhand itu di depan badan kita. Jelas ayunannya lebih pendek kan. Jadi menurut saya kita juga butuh karakter karet yang berbeda antara forehand dan backhand. Walaupun banyak juga pemain yang karet forehand dan backhandnya sama. Ya semua itu tergantung ini sih, preferensi sama kenyamanan masing-masing. Nah, di sini saya cuma sharing aja berdasarkan pengalaman. Ada beberapa tips untuk milih karakteristik karet yang cocok untuk backhand. Yang pertama, pilih karet yang bouncy atau pantulannya kencang. Ini karena kita butuh pantulan yang lebih kencang. Kayak yang saya sebutin tadi, kalau ayunan kita kan terbatas. Dengan kita milih karet yang lebih mantul, tenaga yang kita keluarin juga lebih sedikit. Emang sih kayu yang kita pakai itu pengaruh juga, tapi anggaplah kita cuma punya satu nih, dan kita udah nyaman pakai kayu itu. Jadi yang perlu di-upgrade ya menurut saya karetnya kan. Dan menurut saya sih kalau kita ganti kayu, karakter permainan kita jadi lebih terpengaruh daripada kalau kita cuma ganti karet. Itu sih menurut saya. Kita kembali ke karet ya. Itu dia tips pertama, pilih yang bonci. Dan syukur-syukur sih karetnya udah tensor, jadi jelas lebih kencang karetnya. Terus tips yang kedua dari saya, pilih yang hardness-nya antara soft sampai ke medium lah. Saya nggak bisa nentuin hardness-nya pakai degree ya, karena standar degree karet, apalagi yang karet Eropa sama karet Cina kan udah jelas beda. Misalkan di karet Eropa degree 45 itu masih masuk medium, tapi di karet Cina degree segitu udah masuk hard. Terus ketersediaan karet di market Indonesia juga kurang lengkap ya menurut saya. Kebanyakan nggak nyediain pilihan degree-nya. Kalau dalam pemilihan hardness sih, biasanya saya pilih karet yang lebih soft di backhand. Jadi misalkan forehand saya pakai karet yang hard atau medium hard. Tapi di backhand saya pilih pakai yang medium soft atau yang medium. Yang ketiga, jangan pilih yang terlalu hard. Spons yang terlalu hard bikin kita lebih susah untuk nyepin. Soalnya dwell time-nya itu singkat, dan di backhand kan buat nyepin itu kita cuma ngandelin ini ya, pergelangan tangan. Jadi timingnya harus pas, dan jangan sampai bola udah mantul duluan kita baru bikin gerakan angkat bola. Terus yang keempat, buat yang permainan backhandnya nggak terlalu ofensif, mungkin bisa coba karet yang ketebalan sponsnya di bawah 2,2 mm deh. Bisa pilih yang 1,5, 1,8 atau 2,0.
Ini untuk yang lebih suka kontrol atau main passing-passing bola. Walaupun nggak banyak juga karet yang ngasih pilihan ketebalan spons, terutama di ini ya, di market Indonesia gitu. Tapi ya masih ada sih buat karet-karet tertentu. Intinya karakteristik karet backhand yang kita butuhkan ya cuma yang enak buat spin, terus punya kecepatan, terus kontrol bagus. Itu kalau ya kalau yang mainnya nggak terlalu ofensif ya, sama yang enak buat flick kan. Intinya itu sih. Terus kayak yang saya bilang di awal tadi, kalau saya juga punya rekomendasi karet yang bisa dipakai di backhand. Berikut 5 karet termurah untuk backhand versi dari Let's Spin. Yang pertama ada Yinhe Mercury 3 Euro. Ini karet yang baru aja saya review kemarin. Karet ini udah tensor, lumayan kencang, untuk main tabok enak, lumayan grippy, putaran bolanya sedang lah kalau untuk backhand. Tapi nggak terlalu sensitif sama putaran bola. Cara pukulnya gesek, agak dorong gitu. Kalau untuk full gesek gitu agak susah karena nggak teki. Jadi bolanya nggak konsisten, kadang bisa, kadang nggak. Karet ini lumayan berat, sekitar 70 graman. Untuk backhand menurut saya mending pilih yang hardness-nya soft sih. Harga karet ini sekitar 80 sampai 100 ribuan. Yang kedua ada 729 Friendship Cross Color. Ada 2 pilihan warna, ada yang biru, ada yang hijau. Terus tapi ada juga seri cross yang merah sama hitam. Tapi kayaknya sih beda karakter karetnya ya. Soalnya setahu saya yang merah sama hitam tuh dari segi harga juga beda, kayaknya lebih murah. Terus dia tacky, kalau nggak salah sih gitu. Terus kalau yang cross color ini nggak tacky, terus grippy-nya bagus, lebih spinny sih daripada Mercury 3 menurut saya. Tapi nggak lebih kencang. Hardness sponsnya itu medium. Top seatnya agak kenyal, tapi ya nggak sekenyal Mercury 3. Kalau karet ini beratnya waktu itu saya nimbang 69 gram sebelum dipotong. Kalau karet ini dipasang di backhand, menurut saya kontrolnya bagus sih. Di toko oren karet ini harganya sekitar rata-rata jualnya 120 ribuan. Yang ketiga ada Yinhe Earth 2. Menurut saya karet ini hampir sama feel-nya kayak Mercury 3 Euro, cuma kontrolnya lebih bagus. Walaupun putarannya nggak sebanyak yang 729 Cross tadi, tapi karet ini nyaman sih untuk drive, dorong, tabok, flat hit gitu. Efek ketapelnya berasa banget, dan ini sponsnya soft. Kalau mau nabok pakai karet ini di backhand, kenain ujung sini, ujung bat. Menurut saya tabokannya bakal lebih kenceng. Apalagi kalau kita pakai kayu yang hard ya, atau yang stiffness-nya tinggi gitu. Kayaknya kayu T11S ini kalau dipasang R2 buat nabok kayaknya boleh juga. Harga Yinhe R2 ini antara 125 sampai 140 ribuan. Yang keempat ada 729 Aurora Max. Ini salah satu karet yang saya suka sih buat permainan dekat meja. Soalnya sponsnya soft, ketebalannya kalau nggak salah 2,1 mm. Top seatnya itu agak tacky dan kenyal banget top seatnya. Jadi spinnya itu oke banget, buat flick juga mantap. Kontrolnya udah pasti oke. Tapi kalau kontrolnya tinggi ya otomatis speednya berkurang ya. Buat yang suka spin deket meja, karet ini cocok banget.
Yang saya kurang suka dari karet ini sih, dulu waktu pertama beli karet itu ya, karetnya itu melengkung, melengkung banget. Jadi agak susah ngelem sama masangnya, terutama ngelemnya sih. Jadi buat yang belum ahli masang karet, kayaknya pas ngelem karet ini perlu dijepit dulu deh kanan kirinya, kanan kiri sama atas gitu, supaya nggak melengkung. Jadi lebih gampang gitu ngelemnya. Terus harganya karet ini sekitar 120 ribuan. Menurut saya sih sangat ini ya, sangat layak sih buat dibeli. Yang kelima atau yang terakhir, ini salah satu karet pertama yang saya pakai di backhand. Saya masih ada foto setup pertama saya. Itu kayu Kosaka, Kosaka Alexis, terus ada karet Friendship 729 Super FX, terus sama karet Venus 3 ini. Kalau karakternya Venus 3 ini hampir sama kayak Aurora Max. Untuk flat hit atau tabok itu kurang kencang sih menurut saya. Tapi karet ini putarannya bagus. Untuk blocking juga enak banget. Untuk chop backhand ini oke banget. Waktu itu saya kayak langsung bisa nempatin loh mau chopnya mau jatuh di mana gitu. Yang saya masih agak ragu itu durability-nya. Yang saya yang saya masih agak ragu itu durability-nya. Waktu itu kalau nggak salah saya pemakaian 6 atau 7 bulan gitu. Top seat-nya itu udah mulai ngupas dari sponsnya. Ya, jadi kayak lem dari top seat sama sponsnya itu udah lepas gitu. Tapi di luar itu sih saya suka karet ini. Mungkin besok juga mau beli karet ini lagi untuk direview. Buat sekalian ini ya. Bedain feel-nya dulu sama feel sekarang kan jelas beda karena dulu kan baru aja belajar main. Untuk harganya rata-rata di marketplace dijual di harga 140 ribuan sih. Sebenarnya masih ada banyak banget karet yang bisa jadi pilihan di backhand. Apalagi kalau yang harganya di atasnya dikit lah, itu ada Jupiter 2, Microsoft, Jupiter 3 Euro, itu saya juga belum nyoba. Di atasnya lagi ada misal Androgood, terus yang seri GTT mungkin yang saya pakai. Yang saya pakai GTT 45 itu. Terus di atasnya lagi ada Mitaku C1 atau G1, terus Xiom Vega Europe juga ada. Kalau versi Ultimate ya ada dari Tenergy sama Dicnic lah. Pokoknya banyak deh. Ya semakin banyak budget kita ya semakin banyak juga sih pilihannya. Tapi perlu dipahami kalau alat yang kita pakai untuk pingpong, entah itu kayu atau karet, ya fungsinya ya cuma buat membantu kita dalam permainan. Sering kan kita lihat ada orang mainnya jago, spinnya jahat, smashnya kenceng. Tapi setelah kita lihat ternyata karet dan kayunya biasa aja, bukan yang mahal-mahal. Jadi selama kita udah nyaman sama setup tertentu, ya udah. Nggak harus selalu setup yang menyesuaikan sama permainan kita. Kadang kita juga harus sedikit menyesuaikan sama setup yang kita punya gitu. Mungkin itu aja sih 5 karet backhand versi Let's Spin. Kalau teman-teman para penghobi pingpong, karet backhandnya apa aja nih? Tulis di kolom komentar ya. Saya juga mau tahu. Oh iya, untuk link pembeliannya saya taruh di deskripsi ya kayak biasa. Terus kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like-nya. Subscribe juga dan nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan update video dari Let's Spin. Mungkin sekian video kali ini, sampai jumpa di next video.